Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Firdaus Nasapola, CASN KPU Kabupaten Malinau. Di video ini, saya akan memaparkan tahapan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Adapun isu yang terpilih yaitu rendahnya pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Kegiatan pertama, mengidentifikasi kendala dan permasalahan rendahnya pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor mengenai permasalahan rendahnya pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai isu terkini. Kegiatan ini dilakukan bersama mentor yaitu Kasubag Parmas dan SDM, Ibu Friba Trisnawati, dan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Raymond PH Sinaga. Tahapan ini mencakup nilai harmonis, yaitu menjaga komunikasi dan menghormati peran mentor. Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi dengan mengidentifikasi penyebab permasalah dan menentukan prioritas permasalahan. Tahapan ini mencakup nilai adaptif, yaitu mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan terkait rendahnya pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ketiga yaitu mengidentifikasi metode komunikasi yang efektif berdasarkan hasil pemilu sebelumnya terkait pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini dilakukan untuk memahami metode komunikasi dari permasalahan yang terjadi dengan memprioritaskan permasalahan. Tahapan ini mencakup nilai kompeten yaitu mampu mencari metode komunikasi efektif terkait permasalahan rendahnya pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Kegiatan kedua, menyusun konsep desain konten visual dan video pendek mengenai informasi hukum dan regulasi PKPU. Tahapan pertama yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan konsep konten desain visual. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan, masukan, dan validasi dalam menyusun konsep desain visual agar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan ketentuan berlaku, serta mendiskusikan format infografis, flyer, video, dan carousel terkait pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini mencakup nilai harmonis yaitu menghargai masukan dan arahan yang disampaikan oleh mentor. Tahapan kedua yaitu membuat rancangan konsep seperti tema, desain visual, dan ilustrasi sederhana yang dimuat dalam infografis, flyer, dan fun fact terkait pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini merupakan proses menyusun rancangan konsep desain visual yang meliputi tema, jenis konten, dan ilustrasi sederhana. Tahapan ini mencakup nilai berorientasi pelayanan, yaitu menentukan konsep desain visual, jenis konten, dan ilustrasi sederhana semata bertujuan untuk memperjelas penyampaian informasi dan meningkatkan tingkat keterbacaan Badan Ad Hoc. Tahapan ketiga yaitu membuat rancangan konsep video pendek atau Reels dan carousel terkait pemahaman hukum dan regulasi PKPU. Tahapan ini menyusun rancangan konsep kreatif berupa video pendek atau Reels dan carousel sebagai media penyampaian informasi hukum dan regulasi PKPU. Tahapan ini mencakup nilai kompeten, yaitu mampu mengimplementasikan keterampilan desain visual dan pengetahuan komunikasi digital untuk membuat konsep rancangan video pendek atau Reels dan carousel. Tahapan keempat yaitu menyusun materi informasi dan membuat narasi penggunaan bahasa yang baik dalam menyampaikan informasi hukum dan regulasi PKPU. Tahapan ini menyusun materi informasi yang bersumber dari regulasi PKPU dan dokumen pendukung lainnya, kemudian merumuskan narasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Tahapan ini mencakup nilai akuntabel, yaitu dengan menyusun narasi dengan memastikan informasi yang disusun dapat dipertanggungjawabkan keakuratan data dan informasi yang disampaikan. Kegiatan ketiga, membuat desain konten visual dan melakukan desain berbagai konten lainnya mengenai informasi hukum dan regulasi PKPU. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait dan pembuatan konten visual dan konten lainnya. Tahapan ini terkait proses koordinasi untuk memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan dari mentor
dalam menyusun dan pembuatan desain visual yaitu infografis, flyer, carousel, fun fact, serta video pendek agar sesuai dengan substansi PKPU dan prinsip komunikasi yang efektif. Tahapan ini mencakup nilai kolaboratif yaitu melibatkan mentor dalam memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi dalam proses pembuatan konten agar sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Tahapan kedua yaitu membuat konten visual berupa infografis, flyer, dan fun fact. Tahapan ini merupakan proses pembuatan desain menjadi tampilan visual yang menarik, ringkas, dan mudah dipahami, serta efektif disampaikan kepada badan ad hoc. Tahapan ini mencakup nilai kompeten, yaitu mampu mengimplementasikan keterampilan desain visual dan pengetahuan komunikasi digital untuk membuat konten desain visual. Tahapan ketiga, membuat konten video pendek atau Reels dan konten carousel. Tahapan ini merupakan proses produksi dan editing dari konsep rancangan video yang telah disusun. Proses pembuatan video menggunakan CapCut PC dan AI. Tahapan ini mencakup nilai kompeten yaitu mampu mengimplementasikan keterampilan desain video dan pengetahuan komunikasi digital untuk membuat konsep perancangan video pendek atau Reels dan carousel. Tahapan keempat yaitu melakukan review hasil pembuatan konten visual dan validasi substansi mengenai pemahaman hukum dan regulasi PKPU Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan konten visual yang dibuat yaitu infografis, flyer, fun fact, reels, dan carousel sudah sesuai dengan materi regulasi berlaku, kejelasan pesan, ketepatan penggunaan bahasa, serta keselarasan antara visual dan isi informasi. Tahapan ini mencakup nilai akuntabel yaitu melakukan review kembali dari hasil pembuatan konten visual dengan memeriksa hasil desain dan substansi materi agar informasi tersampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan keempat, melakukan publikasi konten di media sosial dan menyebarkan tautan melalui broadcast digital. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi final dengan mentor untuk validasi akhir konten yang akan dipublikasikan. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh validasi akhir terhadap konten yang telah disusun sebelum dipublikasikan. Tahap ini mencakup nilai harmonis, yaitu menjaga komunikasi dan saling menghargai peran mentor saat meminta validasi atas saran dan masukan atas konten yang telah dibuat. Tahapan kedua yaitu membuat dan menyebarkan pretest melalui Google Form sebelum mengunggah konten visual dan konten video di grup WhatsApp Badan Ad Hoc KPU. Tahapan ini dilakukan untuk memproyeksi tingkat pengetahuan awal Badan Ad Hoc KPU terhadap materi hukum dan sebelum dilakukan unggah konten visual dan video. Tahapan ini mencakup nilai kompeten, yaitu mampu membuat pretest menunjukkan kapabilitas diri dalam melaksanakan kegiatan. Tahapan ketiga, melakukan unggah konten ke akun media sosial Instagram KPU Kabupaten Malinau. Tahapan ini merupakan penyebarluasan informasi dengan mengunggah konten visual ke akun Instagram KPU Kabupaten Malinau. Tahapan ini mencakup nilai loyal, yaitu melaksanakan seluruh proses pembuatan desain hingga publikasi sesuai dengan arahan pimpinan dan mendukung tujuan instansi dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan. Tahapan keempat, melakukan broadcast konten yang diunggah di grup WhatsApp Badan Ad Hoc, baik grup kesekretariatan, ketua, dan anggota KPU Kabupaten Malinau. Kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan testimoni dan data interaksi pengguna atau audience. Tahapan ini untuk memperoleh umpan balik yaitu testimoni, masukan, dan saran. Data yang dihimpun meliputi tingkat keterlibatan yaitu like, komentar, share, dan respons pengguna serta saran perbaikan terhadap isi dan penyajian konten. Tahapan kedua, membuat dan menyebarkan post-test melalui Google Form setelah dilakukan unggah konten visual dan konten video. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman Badan Ad Hoc KPU setelah penyampaian informasi melalui konten visual dan video. Tahapan ini mencakup nilai akuntabel, yaitu post-test bertujuan sebagai langkah bertanggung jawab dalam memastikan konten digital sudah berjalan efektif sesuai dengan tujuan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi PKPU. Tahapan ketiga, menilai efektivitas konten digital dalam penyampaian informasi hukum dan regulasi PKPU. Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana konten digital efektif dalam penyampaian informasi hukum dan regulasi PKPU kepada Badan Ad Hoc. Penilaian dilakukan melalui data interaksi pengguna dan hasil post-test.
Sekian video aktualisasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.